Suami di penjara sekarang yang sebenarnya dilakukan oleh pelaku lain yang meninggal, akhirnya harus bertanggung jawab. Kalau memang Andre melakukan penggelapan, boleh dicek kondisi kita gimana. Suami masuk tahanan, pukulan. Buat saya sama anak-anak, saya hancur. Kerugian 150 juta dan tidak dinikmati juga 1 perak pun, menurut saya sih terlalu berlebihan. 3, 2, 1, close the hordeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya Surya Utama, SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Kali ini ada Bang Martin Simanjuntak dan juga Bang Jani, Sarjana Hukum juga, dengan seorang ibu dan seorang istri, di mana anaknya dan suami Mbak di penjara sekarang karena dituduh melakukan penggelapan dalam jabatan yang sebenarnya dilakukan oleh pelaku lain yang meninggal karena bunuh diri. Dirinya gimana? Memesan online racun ikan. Memesan online racun ikan. Karena dia meninggal, akhirnya harus bertanggung jawab adalah suami. Nah, ini agak membingungkan kasusnya. Kita akan bahas seperti apa. Tapi saya juga di sini meminta doa restunya buat teman-teman, karena saya maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari PAN, Partai PAN nomor 12. Saya nomor urutnya 2, ya, untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Jadi semua WNI yang di luar negeri bisa pilih saya juga. Caranya adalah kertas surat suara warna kuning dibuka, cari Partai PAN nomor 12, di bawah Partai PAN ada nomor urut 2, Uya Kuya, yang dicoblos namanya Uya Kuya. Oke, dan juga istri saya yang juga maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD dari PAN juga untuk Dapil Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, dan Pesanggerahan. Kertas surat suaranya warna biru dibuka, nanti cari Partai PAN, di bawah Partai PAN ada Astrid nomor 2, coblos Astridnya. Ingat, hanya 1 nama saja yang dicoblos di 1 kertas. Terima kasih. Oke, siapa yang mau cerita dulu nih? Jadi gini, mengenai terdakwa Andre ya, atau Yohanes ya? Yohanes Andre ya? Yohanes Andre Prasetyo. Nah, ya, anaknya ibu sama suaminya ibu juga, itu pernah datang ke kantor di bulan September kalau saya tidak salah ya. September, pada saat itu kondisinya saya sebenarnya dihubungkan oleh kawan, salah satu dosen di UI, ibu dokter, ya, ini sahabat saya juga, orang yang punya integritas juga. Dia bilang, ini ada yang butuh bantuanmu bro, katanya. Ya sudah, saya sudah datanglah ke kantor. Nah, pada saat itu memang saya agak sulit juga untuk mencerna kasusnya. Tapi akhirnya ketika saya pelajari, saya lihat bukti-buktinya, ya memang apa yang disampaikan oleh Andre dan ibunya ini, kalau secara norma hukum, kalau tidak didalami dengan betul ya, orang akan beranggapan bahwa ya, lu bersalah gitu. Nah, cuman kan kita melihat dari sisi yang sesuai dengan koridor hukum dan juga sisi dari pembuktian ya. Apa yang itu disebut dengan sengaja atau niat jahat. Nah, saya berkeyakinan bahwa memang yang diinsafi oleh terdakwa ini bukan niat jahat, tapi memang niat untuk bekerja. Pada saat itu kasusnya pemeriksaan di Polda. Ya, saya dampingi, akhirnya ditahan untuk masa penahanan kurang lebih 60 hari, akhirnya dilimpah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Kejaksaan Tinggi, lalu dilimpah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, akhirnya kita bersidang selama bulan November sampai saat ini. Kita udah masuk ke proses pemeriksaan saksi, pembuktian, lalu mengajukan nota pembelaan. Lalu kita sudah ajukan duplik juga. Duplik udah? Ya, replik kan jaksa. Iya. Nah, sudah selesai lah ibaratnya, tinggal menunggu putusan dari Majelis Hakim di tanggal 31 Januari nanti. Replik dari jaksa udah? Sudah. Nah, cuma memang di sini yang agak sedikit membuat kita berpikir keras ya. Kok bisa gitu ya, JPU tuntutannya 2 tahun 6 bulan. Saya tidak mengkritik, enggak, itu hak dan kewajiban juga mereka, ya kewenangan mereka, silakan. Tapi kalau kita kan melihat sebenarnya harus secara komprehensif ya. Kalau penilaian saya ya, kerugian 150 juta gitu ya, dan tidak dinikmati juga dan tidak
terima juga itu 1 perak pun uang itu. Menurut saya sih itu terlalu berlebihan. Oke, gimana coba ceritanya? Jadi sampai dituduh penggelapan tuh dia melakukan apa tuh? Pelaku melakukan apa gitu? Jadi gini, kalau ini kan saya sebut aja, nama platform perusahaan itu PT Moladin. Nah, PT Moladin ini pedagang mobil tapi menggunakan aplikasi kayak Gojek gitu loh ya. Tapi ini untuk jual beli mobil. Oke. Nah, mungkin entah sistemnya yang masih belum terlalu baik gitu ya. Sehingga mungkin ada celah lah dalam quote and quote sistem itu sendiri gitu ya. Nah, di mereka itu ada yang namanya pada saat itu ya, mekanisme mobil itu bisa dipinjam. Untuk dicek. Untuk dicari pembelinya. Oh. Diacarakan ya. Itu 3 hari. Wah, resiko gede ya. Nah, makanya saya dengar-dengar berarti katanya akhirnya jadi permasalahan yang jangka panjang juga sehingga berdampak pada bisnis. Nah, Andre ini adalah sales manager ya. Sales Di manager perusahaan ini. di perusahaan Di ini. platform ini. Untuk area cabang Parung. Nah, dia punya atasan namanya ini udah almarhum. Yang meninggal tadi. Ya, Karena minum Racun ikan. Oke. Nah, belakangan Ikan. ini banyak beli mobil. Habis itu si almarhum ini memang banyak lah gali lubang tutup lubang begitu ya. Tadi. Di kemudian hari ternyata diketahui permasalahan itu bukan hanya di cabang Andre. Di cabang yang lain ya, di Ciawi segala macam itu ternyata banyak juga sangkutan-sangkutan mobil yang diambil tapi pembayarannya belum lunas gitu loh. Jadi dia udah ngambil dari seller, Ya. udah dijual ke buyer, ke pembeli, udah dibayar dari buyer. Tapi uangnya nggak dimasukin ke virtual account-nya Moladin. Oh, Karena jadi harus pakai virtual account. pribadi. Ya. Nah, Oke. ternyata uang misalkan contoh nih, uang mobil 1 dipakai untuk bayar mobil 2. Gali lubang tutup lubang. Ya, uang bayar mobil 2 dibayar untuk mobil 3. Hmm. Katanya sih gara-gara ada urusan sama judi katanya. Ah, aduh, judi online. Yang sudah. Kita Ya. nggak titik beratnya itu lagi. Nah, pada saat itu terjadi, Andre itu diminta oleh kan secara hierarki ya, secara Iya, birokrasinya lah, struktur, iya. sebenarnya si almarhum ini adalah atasannya Andre. Nah, almarhum ini bilang begini, tolong anterin mobil dan bawain mobil dong, mobilio yang baru kita beli itu untuk dijual lagi ke orang lain gitu ya. Oke, tapi kita kawal ya. Diantarlah mobil itu ke Bogor ya untuk diacarakan. Maksud diacarakan tuh untuk dilihat apakah si calon pembeli secara konseptual setuju atau tidak dengan barangnya. Ya, dibeli dulu, dicek juga. Andre bawa tuh sampai subuh, ditungguin segala macam. Nah, ternyata setuju. Tapi ya sudah, karena kan BPKB-nya ada di showroom. Akhirnya dikembaliin, tuh mobil dicek-in. Masih ragu-ragu akhirnya. Jadi nggak jadi nggak? Iya, jadi nggak jadi nggak? Iya. Akhirnya dibawa lagi ke Bogor. Udah tiba-tiba ngelos aja begitu tuh mobil, hilang. Oh, Tapi dibawa. BPKB-nya nggak dikasih ya ke si calon pembeli ya. Boleh saya tambahkan? Boleh. Jadi begini awalnya. Tanggal 17 Juli tahun 2022. Telepon Denny. Denny itu ASO di cabang Parung. Iya. Carikan mobil untuk dijual. Memang tugasnya Denny seperti itu, tugasnya ASO untuk membeli dan menjual mobil. Oke. Lalu Denny cari mobil, dapat. Itu hari Sabtu dapat. Untuk mobil itu diketahui bahwa sudah di check-in di warehouse, tidak bisa waktunya karena sudah lepas dari jam kantor. Maghrib ke atas sudah tutup. Mobil itu lalu Denny telepon Andre. Kalau begitu mobilnya Saya mau pulang. bawa, bukan mau dibawa ke Bogor, tetapi untuk memastikan bahwa itu sudah di check-in sebagai pertanggungjawaban pekerjaan, BPKB-nya taruh di security. Jadi sudah jelas bahwa itu sudah mau check-in tapi tidak bisa karena kantor tutup. Lalu mobil itu dibawa ke Bogor ke tempatnya Yudi, karena Yudi yang pesan ke Denny. Denny telepon Andre, lalu mereka ketemuan bersama-sama pergi ke Bogor ke
kosnya di Antasena di Bogor. Sampai jam 12 malam belum datang. Akhirnya Denny pulang. Lalu bilang sama Andre, mobilnya titipkan saja di security kos-kosan. Andre tidak mau karena itu jadi tanggung jawabnya Andre kan. Betul. Lalu Andre tidurlah di tempat itu, bukan di kos-kosan, tidur di situ juga sampai pagi. Jam 7 pagi dia telepon kontak sama bilang, bro belum pulang kan, saya udah bilang taruh aja mobilnya gitu. Terus nggak bisa, saya tinggal mobil ke security, itu tanggung jawab saya. Lalu kalau gitu tunggu aja antara jam 10 sampai jam 12, nanti ada yang mau lihat. Jadi antara jam 10-12 itu datanglah 3 orang yang namanya Nuryadi, Ilham, dan Farid melihat mobil itu. Nah, setelah itu Andre pergi ke coffee shop karena kan semalam Andre tidur di situ, di tempat itu. HP-nya habis untuk di-charge di coffee shop. Lalu Andre kembali datang lagi ke kos-kosan itu. Kunci mobil itu diserahkan kepada mereka berempat akhirnya itu ngobrol-ngobrol, tapi Andre tidak tahu. Lalu dibawalah mobil itu oleh bertiga itu atas perintah daripada Oke, perintahnya lewat via apa nih? langsung kan mereka bertemu. Oh, bertemu, oke. Ya, dibawa oleh mereka bertiga, Nuryadi, Farid, dan Ilham, dibawa ke showroom Formula di Bekasi. Lalu malamnya telepon Andre karena mobil itu kan belum di check in. Lalu memberikan nomor telepon Ilham ke Andre. Lo telepon kontak Ilham untuk di check in besok hari Senin. Senin pagi datanglah Farid yang bawa mobilnya ke showroom Parung. Lalu Andre datang ke showroom, setengah jam kemudian datanglah Farid, di check in lah mobil itu. Setelah check in, mobil itu dibawa oleh Farid kembali ke showroom Formula di Bekasi, tetapi dengan Andre mengeluarkan surat peminjaman. Ya. Surat peminjaman itu yang menandatangani adalah 4 orang. Siapa aja? Asonya yaitu Denny, supervisor, Andre sebagai sales manager, dan Banjir sebagai manajernya Andre langsung. Peminjaman itu berlaku 3 hari. Harusnya Senin, berarti Kamis sudah harus kembali. Itu Senin ya. Selasa Andre rapat di kantor. Dalam rapat itu Andre menyampaikan kepada Gufron, manajernya, atasannya bahwa ada sesuatu hal tentang Yudi, ada hal yang kurang pas tentang Yudi, tentang jual beli mobil. Pada saat rapat itu dapat berita bahwa pingsan. Setengah jam kemudian dapat berita meninggal. Nah, hari tanggal 20 Nuryadi mau mengambil BPKB, mau melunasi dan mengambil BPKB karena rupanya mereka sudah sering, antara dan Nuryadi CS itu sudah sering terjadi transaksi jual beli tanpa Andre tahu. Tapi PT Mouladin tidak memberikan. Iyalah. Karena merasa belum bayar. Iya. Tambah sedikit gini. Iya. Saya potong Bu ya. Jadi kenapa bisa begitu? Karena ternyata tanpa sepengetahuan Andre terjadi transaksi antara dengan showroom Formula ini tadi ya, si Nuryadi ini ya. Nah, tapi memang uang pembayaran itu ditransfer ke rekening pribadi. Ke rekening pribadi adiknya siapa namanya? Jamil ya. Yang sudah dites ada aliran dananya. Ada, makanya sama-sama jadi terdakwa ini. Iya. Tapi kan dia meninggal. Nah,
seharusnya memang dibayarnya ke virtual account, Mas Uya. Nah, uang itu digunakan untuk membayarkan tunggakan mobilnya almarhum, mobil VRZ ya, Iya. Pajero. Padahal nominalnya Mobilio. Yang bayarkan itu adalah si Jamil ya, Jamil. melalui Adanya SO-nya ya, Asep. Asep. Nah, di situ miss-nya, sehingga Nuryadi mewakili showroom Formula One menginsyafi bahwa harusnya saya dapat BPKB-nya dong. Iya, udah bayar. Ya, Iya kan? nah ternyata nggak bisa menurut Moladin karena ya lu belum bayar nih. Yang dibayar itu VRZ 400 juta sekian ya, 500 ya. 500 sekian. Nah, karena nggak terima, Nuryadi sama showroom Formula ini buat laporan ya, 378 ya, buat laporan. Nah, saya nggak tahu ya Penggelapan, targetnya penipuan. apa. Di counter balik sama laporan sama Moladin. Pertama pakai undang-undang ITE ya, Iya. tapi akhirnya masuknya itu penggelapan dalam jabatan. Jadi ini sebenarnya dua laporan nih, Ngerti kumulasi. sih. Saya udah paham nih. Maksudnya emang kayaknya anak ibu sih menurut logika saya korban udah. Nah, lanjutkan Bu. Setelah dapat berita bahwa meninggal dan setelah Nuryadi minta mobilnya tidak diberikan, melunasi dan minta BPKB tidak diberikan, lalu Nuryadi memberikan negosiasi kalau tidak kembalikan uang 150 juta, BPKB-nya berikan ke Nuryadi dengan BPKB, jual belilah ya, sah begitu. Tapi PT Moladin tidak mau memberikan BPKB-nya. PT itu nggak terima duit. Ya, seperti itu. Terus akhirnya kena anak ibu. Nuryadi akhirnya kan membuat LP untuk Jamil yang mensetorkan uang. Jamil itu adiknya almarhum. Diperiksa-periksa, akhirnya Andre yang kena. Kenapa bisa kena ke Andre? Saya kurang tahu. Andre akhirnya diperiksa di Polsek Bekasi 5 kali. Liwat. Lalu karena Nuryadi melaporkan Jamil dengan penggelapan uang, otomatis yang bertanggung jawab kan presidirnya, presidir PT Moladin. Presidir PT Moladin dipanggil 2 kali untuk diperiksa, tidak hadir. Harus 3 kali dong. Sebelum 3 kali diperiksa, masalah ini ditarik ke Polda. Oke. Disitulah Andre dijadikan terdakwa. Tersangka. Pertama kali diperiksa, Andre dipanggil tanpa surat pemanggilan. Hanya ditelepon dari kantor, suruh datang. Andre datang. Kedua kali dengan surat pemanggilan. 3 kali dengan surat pemanggilan. Langsung tanggal 10 Februari langsung ditetapkan sebagai tersangka. Tidak ada aliran dana apapun masuk ke Andre kan? Rp1 pun tidak. Dan ada aliran bukti aliran dana itu mengalir ke untuk VRZ dan tadi ke Jamil kan? Dan Jamil mengakui pada saat diperiksa di Bekasi bahwa dia diperintahkan oleh untuk mensetorkan uang itu ke virtual account-nya PT Moladin. Ada di BAP itu? Ada semua. Nah, kenapa tidak Polda tidak memakai dasar itu juga kan dilimpahkan? Gimana tuh Bang? Ya, kalau saya lihat sih memang ya. Ada apa? Ada indikasi apa? Jadi kan memang dalam tindak pidana itu kan nggak hanya pelaku yang dilihat, ada pasal 55 yang ke situ. Iya, penyerta ya. Nah, memang saya lihat ini lebih ke pemenuhan unsur pasal disandingkan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1. Nah, kalau secara unsur saya memang berpikir begini, ini kan interpretatif ya atau tafsir ya. Itu bisa-bisa saja. Tapi yang saya sebal tuh begini loh, sebenarnya kan ini permasalahan yang harusnya bisa selesai gitu ya. Cuman baik dari Andre, baik dari Moladin, atau baik dari pelapor yang di Bekasi, memang ini sama-sama ngotot semua. Nah, cuman kan akhirnya kita tahu ketika semua sama-sama ngotot, yang jadi korban siapa? Karyawan, Mas Uya. Nah, ini sebenarnya menurut saya ini bisa diselesaikan kalau ada yang punya inisiatif lah untuk mencabut laporan, ataupun kalau kayak Andre kan, dia kan akan bilang, nah, saya nggak terima duit, apa yang mau saya ganti gitu. Dari mana juga uang yang saya kasih, orang saya juga nggak punya duit. Terus terang nih, Mas Uya, saya bantu ibu ini ya
bantu aja gitu loh. Iya. Nggak matok tarif gitu ya. Iya. Karena ya saya percaya dalam pelayanan itu kita ada kalanya menerima berkat yang berlimpah, ada juga ya kita menerima balance lah. Betul. Nah itu, ini proses sudah sampai persidangan. Saya juga kaget juga ketika dituntut 2 tahun 6 bulan tuh kan. Saya pikir ini parameternya apa ya secara pertimbangan gitu. Tapi ya sudah, itu haknya jaksa. Kita juga sudah sampaikan pembelaan kita. Jaksa bilang katanya merugikan Mauladin 150 juta dan merugikan Nuryadi, merugikan PT Mauladin 180 juta dan 150 juta. Padahal barangnya, mobilnya ada. Dalam tuntutannya juga itu barang bukti akan dikembalikan kepada PT Mauladin. Berarti kan Mauladin nggak rugi. Ya, untung yang rugi cuma Nuryadi. Iya, dia udah nyetor duit, nggak dapat mobil. Saya bilang makanya ini jaksa sepertinya keliru membuat konstruksi kerugian dalam perkara ini. Karena nggak mungkin dua-duanya rugi kalau barang buktinya tidak hilang. Yes. Nah makanya saya bilang ini yang rugi cuma satu, Nuryadi. Nah dibalaslah di replik jaksa, dia bilang oh tetap karena terjadi perbuatan melawan hukum maka terdapat kerugian material. Saya bilang gimana sih ngitungnya? Kalau barangnya musnah tuh atau hilang ya baru kerugian material. Dan itu sudah kau amini juga dalam tuntutanmu, barang bukti dikembalikan kepada PT Mauladin. Makanya yang rugi itu hanya satu, dia Nuryadi. Karena uangnya hilang. Nah itu kan tidak bisa dikembalikan. Kalau mobil bisa dikembalikan. Makanya saya bilang ini jaksa keliru dan tidak cermat mengenai konstruksi kerugian. Nah itu yang saya coba sampaikan dalam pembelaan sama rekan Jenny Simanjuntak. Dan ya tapi kan kita juga punya perasaan ya Mas Uya ya. Saya yakin beginilah. Kayak contoh kemarin perkaranya Bang Haris Azhar sama Fathia ya. Iya. JPU kan juga tuntut 4 tahun. Iya, ternyata bebas. Bebas. Kan masih ada keadilan ternyata kan di negara kita ini. Nah, sama ibu ini walaupun kemarin saya optimis, tapi kan saya kan juga punya perasaan. Saya lihat ibu ini nangis di ruang sidang. Nangis. Siapa ya orang tua yang tidak hancur hatinya melihat anaknya dihadapkan ke persidangan ya, terus dituntut 2 tahun 6 bulan. Mungkin kalau ibu saya dalam posisi saya seperti Andre akan nangis juga. Nah makanya saya coba yakinkan kepada beliau. Lalu beliau bilang, Pak Martin, boleh nggak ya saya dapat suatu corong gitu ya untuk menyuarakan isi hati saya supaya saya juga suara saya ini bisa didengar. Karena kan kalau mau ketemu hakim nggak bisa, ya kan nggak boleh hakim bertemu sama orang yang sedang berperkara. Nanti dianggap tidak et alteram partem ya, menempatkan kedua pihak secara berimbang. Karena gini, Mas Uya, bisa dicek nanti ya. Suaminya ibu ini sebenarnya patriot. Akmil angkatan 70. Satu letting sama Bapak Jenderal yang terhormat Luhut Binsar Panjaitan, Amang. Nah, cuman memang beda nasib aja. Kalau Amang Luhut kan ya hebat lah ya, karirnya setelah Purna juga hebat. Kalau ibunya Andre, suaminya ini maksudnya sudah meninggal juga, memang tidak mendapatkan kesempatan ataupun takdir seperti kawan satu ratingnya ini. Tapi maksud saya, apapun itu, ibu ini yang melahirkan Andre, ini juga keluarga yang pernah berjasa kepada negara gitu loh. Nah ini kan harusnya jadi hal-hal yang dapat dipertimbangkan juga. Dedikasinya almarhum kan juga ada buat negara ini melalui pelayanan dalam bidang militer gitu ya. Makanya ibu bilang, boleh nggak Pak saya dikasih kesempatan untuk berbicara, siapa tahu didengar gitu ya. Saya bilang, saya tahu tempatnya Bu, hanya ada satu. Kita harus ke tempat sahabat saya, Uya. Makanya ibu bicarakanlah di sini apa yang menjadi harapan ibu. Sama ibu juga, silakan istrinya Pak Andre ya. Sampaikan. Ingin menambahkan Mas Uya. Jadi kami ini dari kuasa hukum terdakwa Andre ini, kami menilai ada upaya kriminalisasi di sini, dugaan ya. Karena satu dari pihak kepolisian. Nah karena satu ini BAP di kepolisian itu menerangkan bahwa Andre ini mengetahui ada transaksi jual beli yang disesuaikan dengan fakta-fakta di persidangan. Keterangan saksi yang baik yang si Nuryadi, Ilham, Farid itu ditanya sama majelis hakim itu, mereka memberikan keterangan bahwa Andre itu tidak mengetahui transaksi itu. Andre itu
terdakwa Andre ini sedang berada di coffee shop. Nah itu satu. Terus yang kedua, untuk bagian untuk masalah administrasinya, ini Mouladin dia kan diwakili sama legal litigasinya Mas ya. Nah dia ini di dalam BAP kepolisian itu, Mouladin ini hanya melampirkan surat kuasa dan surat kuasa aja. Yang sedangkan Mouladin ini kan berbentuk badan hukum ya Mas ya. Iya. Persero kan, yang harus jelas kalau dia itu berbentuk badan hukum. Jadi haruslah dan sepatutnya itu dia melampirkan suatu akta badan perusahaan. Iya. Akta pendirian. Yang otomatis itu menjelaskan bahwa Mouladin itu suatu badan hukum kan. Iya. Terus yang kedua, akta perubahan, ya PT. Yang kedua akta perubahannya. Akta perubahan itu yang menunjukkan bahwa direksi, misalkan ya kita contoh direksi X, direktur X lah, yang memberikan surat kuasa kepada ini. Tapi di akta perubahan itu tidak dilampirkan Mas. Itulah yang kami nilai ada dua upaya kriminalisasi di sini. Itu aja Mas. Oke. Dan ini di mana, di kantor polisi mana? Polda Metro Jaya Mas. Oh di Polda Metro Jaya, di divisi apa? Unit apa? Krimsus. Krimsus ya. Krimsus. Jadi memang kalau saya lihat sih ada indikasi cacat formil juga, dan itu sudah pernah diuji di Prapit, memang tidak diterima karena memang si pelapornya ini kuasanya itu kan dia harusnya dari direktur ya. Iya. Tapi ini kan kuasa tetap dikuasain lagi gitu ya. Substitusi ya. Nah, sebenarnya kan kalau perusahaan itu yang berhak untuk bertindak untuk atas nama perseroan itu adalah pengurus. Nah, ini maksud pengurus itu adalah direktur. Nah, itu tadi mungkin yang disampaikan oleh rekan saya. Nah, Ibu sekarang nih dari istrinya Andre dulu ya. Saya kan orang awam ya Pak, Iya. yang nggak tahu hukum. Dengan suami masuk tahanan itu tentu aja pukulan buat saya sama anak-anak. Iya. Ditambah saya baru kehilangan ibu saya. Jadi di hari saya kehilangan ibu saya, Andre ditetapkan tersangka. Iya. Jadi itu pukulan yang Di hari betul-betul. ibu meninggal. Jadi Andre yang melarang saya untuk nggak datang di sidang karena dia tahu pasti saya akan hancur. Saya tahu di Indonesia seperti apa. Tapi saya berharap dalam kasus suami saya hukum bisa adil, benar-benar adil seadil-adilnya. Saya berharap suami saya bisa dibebasin. Karena terus terang itu kan impact-nya ke ekonomi keluarga semuanya. Saya hancur. Saya harus menguatkan anak-anak juga supaya nggak ikut hancur. Itu juga berat buat saya. Saya juga harus banting tulang sendiri. Semuanya impact-nya kemana-mana. Jadi saya cuma berharap seenggaknya masih ada harapan bahwa hukum di Indonesia itu bisa adil, seadil-adilnya. Ini di pengadilan mana? Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakimnya sudah ada semuanya. Nomor perkaranya 656 pidana biasa 2023. Ibu mau bicara apa, Bu? Dear Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya yang tahu dari awal sampai akhir, di persidangan dari awal sampai akhir, dari mulai Andre ditahan sampai saat ini. Dan saya tahu bagaimana jalan cerita sesungguhnya dari anak saya. Ya, saya tentu terpukul. Saya hanya berharap agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Biarlah vonis tanggal 31 Januari nanti hakim memutuskan dengan
adil. Pembelaan sudah dilakukan oleh Pak Martin yang begitu luar biasa membantu kami, menguatkan kami. Tinggal terakhir satu-satunya jalan adalah menunggu vonis dari hakim, dari ibu hakim. Dan saya berdoa dan berharap biarlah apapun yang diputuskan adalah hukum yang seadil-adilnya. Dari semua segi hakim bisa menilai dan memutuskan dengan arif dan penuh kasih. Itu saja. Hakimnya perempuan memang. Salah satu anggotanya yang sering saya lihat itu, ya, makanya saya percaya nih Mas Uya. Itu yang kemarin di permohonan pra peradilannya Pak Firly, yang pertama, ya, itu kalau nggak salah namanya Bu Imelda. Nah beliau itu hakimnya, tapi hakim anggota gitu. Makanya saya bilang, Bu, hakimnya keren nih, saya bilang, hakim anggota tapi ketuanya bukan beliau. Ya itulah salah satu optimisme saya juga. Jadi saya menganggap seharusnya objektif ya. Iya, bisa melihat seobjektif mungkin, dengan hati, ya memang tidak melunturkan logika dan asas keadilan, tapi juga mungkin bisa menelaah, meneliti lagi. Ya logika-logika hukum kalau saya aja dari orang awam udah paham sebetulnya sih. Cerita sekilas tadi saya udah paham sebetulnya. Ya tidak ada menikmati hasil sama sekali. Nah, si adiknya si dituntut berapa lama? 1 tahun 6 bulan. Hah? Padahal dia yang terima duit loh, aliran. Nah, ini logika berpikir saya jadi ancur berantakan di kalau ini nih. Kalau tadi oke lah, mungkin masih ada. Jadi yang menerima aliran duit berarti kan entah dia menikmati atau tidak secara langsung tidak langsung. Itu hanya 1 tahun 6 bulan. 6 bulan. Ini Nino Kuya penonton ini dia langsung tuh kan Pak, gue nggak mau jadi masuk hukum, begitu. Anak gue terima gue suruh masuk hukum. Tapi dia bilang katanya, gue takut justru kalau hukum itu kan berurusan dengan hidup orang. Dia takut dengan tidak sadar apa sengaja atau tidak sengaja dia tidak berlaku adil sama orang. Nah ini yang ditakutin. Dia penonton ini pasti akan bilang tuh kan Pak pasti gitu. Pak udah gue yakin kan? Enggak kok gitu pasti. Kan kalau di dalam Al-Quran sendiri kan ditulis keadilan hanya milik Allah, Sang Pencipta. Jadi memang manusia itu tidak akan pernah mencapai kesempurnaan terkait keadilan, tapi setidaknya kita sudah berusaha, Mas. Iya. Itu aja yang paling penting. Tapi itu yang membuat anak saya nggak mau masuk hukum. Tadinya saya suruh tuh. Cuman dia alasannya dia kalau nonton ini tuh kan pasti gitu tuh. Jadi saya susah lagi meyakinkan untuk pindah ke hukum. Oke, tapi kita percayalah pasti. Ya, hakim bisa. Boleh saya tambahkan? Silakan. Dengan status tersangkanya Andre itu dari tahun lalu sampai saat ini, Andre tidak bisa bekerja. Bersyukur istrinya mulai bekerja. Yang awalnya terakhir bekerja itu pada saat anak kecilnya yang sekarang SMA itu bayi, itu terakhir dia bekerja. Sekarang mau tidak mau ya harus bekerja untuk semuanya, untuk menutupi semuanya itu. Dan status tersangka itu apalagi tahanan seperti sekarang ini sungguh amat sangat berat. Pastilah. Tapi sebagai istri, keyakinan Anda, keyakinan kamu ya, suami tidak melakukan kejahatan apapun sedikit pun? Enggak. Tidak, karena yang saya tahu ya? malah Andre itu kan suka ditelepon sama asuhnya sampai malam. Yang saya tahu justru Andre itu malah nalangin insentifnya mereka, gajinya mereka. Karena saya suka tanya, kenapa harus kamu yang nalangin, sedangkan kita sendiri pun juga punya kebutuhan ya Pak. Terus terang, cuma dia bilang kasihan, mereka punya keluarga. Dan yang Andre bilang ke saya bahwa mereka suka telat digaji, insentif, mereka punya keluarga. Jadi itu suka ditalangin dulu sama Andre. Dari pihak perusahaan tidak ada tanggapan sama sekali? Udah ngotot-ngototan masih lah ya? Ya. Jadi dia lebih suka bantu anak buahnya karena dia bilang kan mereka juga laki-laki, mereka juga punya keluarga yang harus dinafkahi. Iya. Dia bilang begitu. Oke. Di luar dari semua ini saya punya pesan. Di luar dari semua ini ya, di luar dari kasus ini, saya selalu bilang sama anak saya, Cinta dan Nino, kalau nanti kamu suatu saat jadi pengusaha, punya perusahaan, janganlah kau sebagai pengusaha berlaku zolim kepada siapapun, apalagi terhadap karyawanmu yang sudah membesarkan perusahaanmu. Percayalah, kalau kau menzolimi atau berlaku tidak adil, apalagi memfitnah, apapun itu namanya, kepada orang yang sudah
membantu usaha kamu, percaya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dan siapapun pengusaha yang zolim pada anak buahnya, percaya bangkrut dalam waktu yang cepat atau lambat. Ini umum, bukan bicara PT apa. Pelajaran untuk kalian juga calon-calon pengusaha Indonesia. Setuju? Setuju. Ya udah. Boleh ditambahin? Boleh. Kalau memang Andre diduga melakukan penggelapan, boleh dicek kondisi kita gimana. Iya. Gitu. Boleh dicek semuanya. Saya akan buka semuanya kalau perlu. Sebenarnya harusnya di kepolisian itu dibuka aliran dana segala macam udah jelas. Sebetulnya kuncinya menurut saya sebelum ini dialihkan ke kejaksaan, di kepolisian sebetulnya harus sudah lebih diperjelas ya kan. Harusnya sudah SP3. Udah SP3 harusnya, iya. Menurut logika berpikir saya sebagai orang awam ya. Pelakunya kan sudah meninggal kan. Ya udah. Oke, kalau begitu saya berharap bahwa khususnya di penegak hukum, entah di kepolisian, kejaksaan, kehakiman, ya siapapun anggotanya, kita tidak lagi mendengar adanya yang namanya oknum. Iya. Saya pengen di pemerintahan kita mendatang kata-kata oknum tidak ada lagi. Nah, permasalahannya siapa yang punya nyali nih? Siapa yang punya keinginan untuk benar-benar ngeberantas oknum-oknum ini? Kita. Ya. Oke, kita. Terima kasih banyak. Kasih komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.